Biasanya kalau kita dengar istilah diktator, kebayangnya Hitler, pemimpin yang jahat, nggak punya rasa kemanusiaan, perang, orang ditangkap, kemiskinan di mana-mana, negara berantakan, rakyatnya sengsara. Diktator itu identik dengan penderitaan, bukan sebuah kemakmuran. Tapi anehnya, Singapura justru kebalikannya. Secara politik, banyak lembaga internasional itu sepakat, negara ini bukan demokrasi penuh, cenderung semi-diktator. Tapi di saat yang sama, kotanya bersih, korupsinya rendah, pendidikannya tuh kelas dunia. Dan ternyata di balik negara Singapura ini, selalu ada satu nama yang nggak pernah absen dari pembahasan. Namanya Lee Kuan Yew, sosok yang sering disebut sebagai benevolent diktator. Dan dia mengubah Singapura dari negara kecil yang miskin dan nyaris tak punya masa depan menjadi pusat bisnis global. Dari luar, kalau sebagai pengunjung, hidup di Singapura tuh terlihat ideal, enak gitu. Tapi begitu tanya lembaga-lembaga internasional, ternyata Singapura itu negara yang kebebasan politiknya tuh beneran kebatas loh. Kayak di Orde Baru gitu. Demonstrasi boleh, tapi harus di tempat tertentu dan pakai izin. Media boleh kritik, tapi ada batas jelas soal apa yang dianggap mengganggu stabilitas dan apa yang boleh dikritik gitu. Supaya sistemnya tuh tetap rapi dan terkendali, supaya tetap nurut. Lee Kuan Yew yang membangun fondasi politik Singapura itu dengan sangat terpusat. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri selama 31 tahun. Dan setelah turun pun kekuasaannya tetap berada di tangan partai yang sama, People Action Party atau PAP. Dan faktanya sepanjang sejarah modernnya, Singapura hanya dipimpin oleh 4 Perdana Menteri. Dan semuanya dari PAP. People Action Party juga hampir selalu menang telak di pemilu. Bahkan pernah meraih sekitar 70% suara nasional, sehingga jabatan-jabatan strategis negara itu didominasi satu partai ini aja. Secara logika, sebenarnya Singapura tuh tidak punya modal untuk jadi negara besar gitu. Sengsara nih harusnya negara gitu. Tapi Lee Kuan Yew punya satu obsesi, Swiss, negara kecil di Eropa, minim sumber daya, tapi bisa makmur, stabil, dan dihormati dunia. Lee Kuan Yew tuh paham kalau satu-satunya jalan adalah mengembangkan SDM. Ya kelihatan sih sebenarnya dari kebiasaan orang-orang Singapura sampai hari ini. Nah, obsesi Lee Kuan Yew itu ke Swiss tuh bener-bener tertarget lah. Kita bisa lihat gitu ya, di tahun 1960 PDB per kapita Singapura itu masih di bawah $500. Sementara Swiss sudah di atas $3.000. Jaraknya itu 6 kali lipat, jauh banget. Lee Kuan Yew secara terbuka menyebut Swiss sebagai standar yang ingin dikejar. Dan dalam beberapa dekade terakhir, hasilnya itu kelihatan. Hari ini Singapura punya PDB per kapita sekitar 80.000 USD, hampir setara dengan Swiss. Obsesinya mulai terkejar gitu. Cara mengejar Singapura juga konkret. Swiss kan dikenal sebagai negara netral, stabil, pusat keuangan global. Singapura juga meniru nih pola itu. Pajak perusahaan itu dibuat rendah dan konsisten. Sistem hukum ditegakkan secara ketat. Korupsi ditekan habis-habisan. Hasilnya Singapura kini jadi salah satu pusat keuangan dunia. Kayak Zurich dan Geneva versi Asia lah. Nah, di saat yang sama, investasi besar-besaran dilakukan ke pendidikan dan sumber daya manusianya. Data PISA menunjukkan kalau Singapura tuh konsisten di peringkat 5 besar dunia. Sementara bahasa Inggris juga dijadikan bahasa kerja nasional supaya warga negaranya itu langsung terhubung ke ekonomi global. Semua orang bisa bahasa Inggris. Bahkan jadi ada namanya Singlish ya, Singapore English. Biasanya kekuasaan yang terpusat itu identik dengan satu hal, yaitu korupsi. Hukum mudah dibeli, elit makin kaya, rakyat makin miskin, tertinggal jauh. Tapi Singapura lagi-lagi membalikkan keadaan. Lagi-lagi dia jadi anomali. Dalam indeks persepsi korupsi global, Singapura konsisten berada di 3 besar negara paling bersih di dunia. Karena hukumnya benar-benar dijalanin nih. Nggak peduli kamu pejabat, pengusaha, atau orang biasa. Aturan itu berlaku sama, setara gitu ya. Pelanggaran kecil kayak buang sampah sembarangan bisa kena denda besar. Pelanggaran besar seperti korupsi atau narkotika gitu bisa diberlakukan seperti kejahatan serius tanpa kompromi, tidak asal. Nggak ada tuh di sana tuh istilah bisa diatur lah ini hukumnya, nggak ada tuh sogok menyogok gitu. Maka hukum tuh harus dibuat keras dan yang lebih penting hukum tuh harus konsisten. Dari sinilah kepercayaan publik itu tumbuh, investor tuh akhirnya datang dan sistem jadi berjalan dengan rapi. Lembaga anti korupsi ya, Corruption Practice Investigation Bureau, lembaga independen yang kuat langsung berada di bawah Perdana Menterinya langsung supaya tidak mudah diintervensi. Pejabat wajib melaporkan harta dan hadiah yang didapatkan, bahkan pemberian kecil tuh bisa dianggap suap gitu di sana. Kalau terbukti melanggar, hukumnya berat dan karir langsung berakhir lah, itu beneran di cancel kalau di sana. Selain urusan korupsi, negara juga menegakkan disiplin lewat aturan sehari-hari. Buang sampah sembarangan, meludah, melanggar aturan publik bisa kena denda gede banget. Tujuannya bukan sekedar menghukum, tapi beneran bentuk kebiasaan untuk bener-bener patuh gitu. Hukum itu jadi sesuatu yang didasari dijadikan budaya di sana. Satu keputusan krusial diambil, bahasa Inggris dijadikan bahasa kerja utama. Ini usaha untuk bisa akses ke dunia global. Hasilnya tuh kelihatan jelas, Singapura hampir selalu berada di papan atas tes internasional kayak PISA gitu. Negara ini kecil ya, tapi jadi role model pendidikan di dunia, apalagi di Asia gitu, beneran top lah. Di titik ini kita mulai paham ya, Singapura tuh maju bukan karena sebuah kebetulan tertentu ya. Mereka tuh maju karena sejak dari awal mereka tuh ingin jadi selamat gitu, ingin bertahan gitu. Negara kecil ya kalau mau bertahan ya harus
konsisten hukumnya, harus pendidikannya harus maju. Karena mereka tahu mereka tidak punya apa-apa. Negara Asia pingin maju, ya harus kerja keras. Nggak bisa tuh santai-santai gitu ya. Jika ingin jadi negara sejahtera, ada harga harus dibayar, yaitu kedisiplinan, fokus, dan konsisten. Bahkan harus lebih dari negara-negara Eropa. Lee Kuan Yew tahu betul tantangan ini. Di Singapura, meritokrasi itu lahir dan dijunjung tinggi. Singapura membuktikan satu hal yang sering kita tidak nyaman gitu ya dengarnya. Ketertiban dan kemajuan itu tidak lahir dari niat baik, tapi dari sistem yang ditegakkan tanpa keraguan. Lee Kuan Yew bukan pemimpin yang lembut, tapi beneran konsisten gitu ya. Kekuasaan yang dipegang itu memang gede banget, bahkan cenderung otoriter, tapi dipakai untuk membangun institusinya, negaranya, organisasinya, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Hasilnya jelas, negara kecil tanpa sumber daya alam bisa sejajar dengan negara Eropa. Dan dari sisi kepemimpinan, Indonesia waktu zaman Orde Baru punya gaya kepemimpinan yang serupa, diktator juga. Partai-partai yang menang itu aja, dan berkuasa sampai 32 tahun. Jadi mirip dengan Lee Kuan Yew yang berkuasa 31 tahun. Tapi hasilnya jauh berbeda. Kepemimpinannya waktu itu dipakai dengan cara yang tidak elok di Indonesia. Banyak yang tidak dilakukan dengan tepat sesuai visi Indonesia awal berdiri. Korupsi banyak, hak dasar tidak terpenuhi. Akhirnya kekayaan dan kekuasaan itu jadi timpang gitu. Hanya dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Dari sisi sumber daya pun sangat berbeda ya. Kita punya wilayah luas, sumber daya melimpah, penduduk besar, dan ruang kebebasan politik juga sebenarnya jauh lebih terbuka. Tapi justru disitulah tantangannya. Penegakan hukum juga harusnya konsisten, tapi di sini enggak. Itu yang sering membuat di sini tuh jadi secara politik tidak stabil. Aturan ada, tapi bisa dinego. Pelajaran dari Singapura itu bukan ajakan untuk punya pemimpin yang diktator. Pelajarannya tuh cukup sederhana, tapi memang lebih berat. Tanpa kedisiplinan, tanpa meritokrasi, tanpa hukum yang benar-benar ditegakkan, demokrasi tuh bisa benar-benar mandek lah. Jadi pertanyaannya tuh bukan apakah Indonesia butuh seorang pemimpin diktator atau enggak. Singapura sukses karena mereka tuh disiplin, konsisten pada hukumnya, dan tidak main-main terhadap visi masa depannya. Indonesia tuh kalau ingin benar-benar maju, mungkin yang perlu kita tiru tuh bukan bentuk kekuasaannya, tapi keberaniannya untuk menegakkan aturan, meski harganya itu benar-benar mahal secara politik. Contoh di Indonesia sebenarnya bisa, menurut data yang aku kumpulkan, data MBG itu 335 triliun. Itu bisa dipakai untuk bikin sekolah gratis, pendidikan menengah dasar gratis, dan bahkan kuliah sampai S1 gratis. Jadi dari lahir sampai S1, sampai lulus kuliah dan kerja itu beneran gratis. Ditambah kesehatan juga gratis, itu masih cukup loh dananya. Jadi kalau dihitung-hitung, kita tuh sebenarnya punya anggarannya untuk bisa memajukan SDM dan memberikan kesehatan gratis gitu ya. Tapi apakah mau atau enggak pertanyaannya? Pemerintah Indonesia lebih milih untuk bikin makan gizi gratis dengan penanganan dan operasional yang masih serampangan. Bisa dibilang belum baik lah. Gizi itu penting, setuju, saya juga setuju. Aku juga setuju gitu, gizi itu penting. Tapi kembali ke pertanyaan awal tadi, Singapura tuh sukses karena mereka disiplin, konsisten, dan nggak main-main dengan masa depannya. Harga yang mereka bayar untuk menjadi negara maju adalah karena keberanian menegakkan aturan, menegakkan undang-undangnya, meski mahal secara politik. Dan apakah Indonesia bisa?